Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Andre Darmawan, NPM 24710002, Prodi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Haji Febrianto, SEMM, selaku dosen pengampu Ekonomi Manajerial. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang persoalan, yaitu bagaimana memilih kombinasi penggunaan input untuk menghasilkan output dengan produktivitas efisiensi tinggi. Oke, baiklah. Langsung saja, yaitu yang pertama, dengan kombinasi penggunaan input yang menghasilkan output dengan produktivitas dan efisiensi tinggi adalah inti dari manajemen sumber daya dan optimasi proses. Untuk mencapai tujuan ini, Anda perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang berhubungan dengan cara memanfaatkan input secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal dengan biaya minimal. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dapat membantu Anda memilih kombinasi input yang efektif. Yang pertama, yaitu tentukan tujuan dan kriteria efisiensi. Yang kedua, yang diantaranya yaitu produktivitas adalah rasio output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Anda perlu mengidentifikasi output yang diinginkan, misalkan jumlah produk, kualitas, atau hasil akhir lainnya. Yang berikutnya yaitu efisiensi, yaitu yang dimana kemampuan untuk mencapai hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya minimal, yang berarti meminimalkan pemborosan dan biaya. Nah, di sini itu kayak biaya itu dimaksimalkan gitu. Yang jelas tidak boros ya. Yang kedua yaitu identifikasi input yang terlibat. Input bisa berupa berbagai faktor seperti sumber daya manusia, atau bisa kita kenal tenaga kerja, keahlian, jam kerja, atau produktivitas individu. Yang kedua ada sumber daya fisik, material, mesin, peralatan, teknologi. Ada yang berikutnya yaitu ada modal, investasi dalam teknologi, infrastruktur, atau fasilitas. Yang selanjutnya yaitu ada waktu, yaitu waktu itu berisi tentang durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses. Lalu ada energi, konsumsi energi yang diperlukan untuk proses produksi. Itulah yang diperlukan dalam energi. Yang ketiga yaitu analisis fungsi produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara input dan output. Anda perlu menganalisis seberapa besar pengaruh masing-masing input terhadap output. Misalnya, dalam model ekonomi dan produksi, hukum hasil berkurang atau bisa kita kenal law of diminishing returns, menyatakan bahwa penambahan input tertentu misalnya tenaga kerja atau modal, setelah titik tertentu atau akan menghasilkan tambahan output yang semakin kecil. Mengidentifikasi titik ini sangat penting dalam merancang kombinasi input yang optimal. Selanjutnya, yang keempat itu ada optimasi kombinasi input, yaitu dimana Anda tuh perlu mengoptimalkan kombinasi input untuk mencapai output dengan cara satu, metode isoquant. Konsep isoquant adalah kurva yang menunjukkan kombinasi berbagai input yang menghasilkan tingkat output yang sama. Anda ingin menemukan titik yang memaksimalkan output di bawah kendala anggaran atau sumber daya. Yang kedua ada metode isocost. Ini menunjukkan kombinasi input yang dapat dibeli dengan biaya yang sama dengan menggambarkan garis isocost. Anda bisa mengetahui kombinasi input yang paling ekonomis. Yang selanjutnya yaitu dengan keseimbangan isocost dan isoquant, yang dimana titik optimal dicapai ketika garis isocost bersinggungan dengan kurva isoquant. Ini adalah titik di mana Anda mendapatkan output maksimal dengan biaya minimal. Yang kelima yaitu ada evaluasi produktivitas marginal.
Jadi untuk setiap input perhatian produktivitas marginal atau marginal value of inputs ini mengukur tambahan output yang dihasilkan dari tambahan unit input. Misalnya nih, jika menambah satu pekerja atau satu mesin dapat menghasilkan lebih banyak output dengan biaya yang lebih rendah, maka kombinasi tersebut lebih efisien atau lebih efektif. Yang keenam ada penggunaan teknologi dan inovasi. Teknologi yang lebih efisien dan inovasi dalam proses produksi dapat meningkatkan produktivitas dengan mengurangi kebutuhan input tertentu. Misalnya nih, otomatisasi sistem manajemen yang lebih cerdas atau penggunaan teknologi rumah ramah lingkungan dapat mengurangi konsumsi energi atau material dan meningkatkan output. Yang ketujuh, langkah selanjutnya yaitu pengelolaan sumber daya, yaitu di mana di sini diverifikasi input, gunakan berbagai sumber daya atau teknik yang berbeda untuk menghasilkan output yang lebih baik. Misalnya, dalam sektor manufaktur, menggabungkan tenaga kerja manusia dengan otomatisasi bisa meningkatkan kecepatan dan kualitas produk. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya secara efisien, yaitu yang pertama, ciptakan sistem yang mengurangi pemborosan. Misalnya, manajemen rantai pasokan yang efisien atau pengurangan waktu idle mesin. Yang ke-8 yaitu pemantauan dan penyesuaian. Yaitu di mana di sini ada evaluasi kinerja secara berkala, melakukan analisis yang berkelanjutan terhadap hasil yang diperoleh oleh input yang digunakan. Ini akan membantu Anda mengetahui apakah perubahan dalam kombinasi input dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya itu ada perbaikan berkelanjutan, yaitu continuous improvement. Metode seperti Kaizen atau perbaikan terus-menerus dapat membantu Anda terus mencari untuk mengoptimalkan penggunaan input. Nah, langkah selanjutnya nih yang nomor 9 yaitu pertimbangan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Jika tujuan Anda adalah efisiensi jangka panjang, pertimbangkan dulu aspek keberlanjutan dalam pemilihan input. Jadi penggunaan sumber daya yang ramah lingkungan dan penggunaan jejak karbon dapat meningkatkan efisien operasional sekaligus memenuhi tuntutan regulasi dan tanggung jawab sesuai perusahaan. Yang ke-10 yaitu menggunakan model matematika atau simulasi, yaitu untuk analisis yang lebih mendalam. Anda dapat menggunakan model matematika atau perangkat lunak simulasi untuk evaluasi berbagai kombinasi input atau output dalam kondisi yang berbeda. Ini adalah dapat membantu memperkirakan dampak dari perubahan input terhadap output sebelum implementasi. Nah, untuk kesimpulan dari soal tersebut yaitu dalam memilih kombinasi input yang optimal untuk mencapai output yang efisiensi dan produktif melibatkan pemahaman mendalam tentang sumber daya yang tersedia, cara mereka berinteraksi, dan teknik untuk mengoptimalkan penggunaan tersebut. Anda harus memanfaatkan alat analisis seperti analisis biaya manfaat, teori produksi, dan evaluasi marginal, serta terus mengadaptasi strategi berdasarkan data dan hasil yang diperoleh. Gitu. Oke, untuk soal selanjutnya ini ada 2 soal ya. Soal yang pertama tadi sudah kita bahas. Selanjutnya yaitu soal yang kedua, yaitu bagaimana menentukan untuk tingkat penggunaan input tertentu mampu menghasilkan output yang optimal. Nah, di soal tersebut langsung aja kita bahas. Untuk menentukan apakah tingkat penggunaan input tertentu mampu menghasilkan output yang optimal, kita perlu mempertimbangkan beberapa konsep ekonomi dan manajerial yang terkait dengan efisiensi dan produktivitas. Berikut ini adalah langkah-langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu analisis fungsi produksi. Fungsi produksi ini menggambarkan hubungan antara input yang digunakan, misalkan tenaga kerja, modal, bahan baku, dan output yang dihasilkan. Fungsi ini biasanya ditulis dalam bentuk matematis nih, ada rumusnya, yaitu Q sama dengan F dalam kurung L, K, M dalam kurung Q sama dengan F dalam kurung L, K, M dalam kurung Q. Nah, lanjutnya sama dengan FLKMM, di mana Q ini merupakan output,
LLL ini tenaga kerja atau labor, K ini modal atau kapital, M ini merupakan bahan baku atau materials. Dengan menganalisis fungsi produksi, kita dapat mengetahui apakah penambahan satu unit input tertentu menghasilkan peningkatan output yang signifikan atau tidak. Selanjutnya yaitu ada hukum produksi. Ya, ini langkah berikutnya ini nomor 2 nih, yaitu hukum produksi atau bisa kenal dengan law of diminishing returns. Salah satu konsep yang penting nih adalah hukum hasil yang semakin menurun, law of diminishing returns. Secara sederhana, hukum ini menyatakan bahwa setelah titik tertentu penambahan jumlah input tertentu akan menghasilkan tambahan output yang semakin kecil. Oleh karena itu, untuk meningkatkan tingkat input yang optimal nih dalam penggunaannya, itu kita harus memperhatikan titik di mana tambahan input tidak lagi menghasilkan peningkatan output yang signifikan. Misalnya jika Anda menambah jumlah tenaga kerja tetapi output yang dihasilkan tidak meningkat secara profesional atau bahkan menurun, maka Anda tidak perlu menggunakan cara tersebut untuk penggunaan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu menghitung produktivitas marginal. Untuk menemukan tingkat input yang optimal, Anda perlu menghitung produktivitas marginal dari setiap input. Produktivitas marginal adalah tambahan output yang dihasilkan dengan penambahan satu unit input tambahan, ceteris paribus atau dengan faktor lain tetap, yang dimana MPLMP atau LMPL itu yaitu produktivitas marginal tenaga kerja, MPK produktivitas marginal modal, MPM itu yaitu produktivitas marginal bahan baku. Ketika produktivitas marginal suatu input itu mulai menurun, kita menandakan bahwa tambahan input tersebut tidak lagi memberikan peningkatan output yang signifikan. Nah, yang keempat yaitu analisis biaya dan manfaat. Menggunakan analisis biaya dan manfaat dapat membantu untuk menentukan apakah penggunaan input tertentu sebanding dengan output yang dihasilkan. Nah, ini melibatkan perhitungan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan tambahan input dan membandingkan dengan nilai output yang dihasilkan. Jika biaya untuk menambah input lebih tinggi daripada manfaat yang diperoleh dari output tambahan itu, maka penggunaan input tersebut tidak optimal. Misalnya, jika biaya tenaga kerja tambahan lebih besar dari peningkatan pendapatan yang dihasilkan, itu Anda mungkin perlu mempertimbangkan pengurangan jumlah tenaga kerja atau mengganti dengan skala teknologi yang lebih efisien. Selanjutnya yaitu ada yang nomor 5 yaitu skala ekonomi atau bisa kita kenal economy of scale. Untuk bisnis yang lebih besar mungkin Anda keuntungan dan dalam meningkatkan penggunaan input secara proporsional yang dapat menurunkan biaya per unit output. Mengidentifikasi skala ekonomi dapat membantu menentukan titik optimal di mana perusahaan bisa memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien untuk menghasilkan output yang lebih banyak tanpa meningkatkan biaya secara signifikan. Yang keenam yaitu ada uji coba dan pengukuran. Salah satu cara praktis untuk menentukan penggunaan input yang optimal itu dengan melakukan uji coba eksperimen atau pengujian AB untuk menguji variasi tingkat penggunaan input dalam produksi yang mengukur hasilnya. Nah, yang nomor 7 yaitu ada keseimbangan antara input dan output. Nih yang paling penting nih, kita harus mencari keseimbangan antara input dan output biar lebih efektif dan efisien. Untuk mencapai output yang optimal, kita perlu memastikan bahwa penggunaan berbagai jenis input, misalkan tenaga kerja, modal, bahan baku, itu berada dalam keseimbangan yang sesuai. Yang ke-8 yaitu ada model analitis dan penggunaan software. Dalam kemajuan teknologi, banyak nih perusahaan dan ekonom yang kini menghasilkan software perencanaan dan simulasi berbasis model matematika atau statistik, misalnya program linear, analisis regresi, untuk menentukan kombinasi input yang paling efisien dalam menghasilkan output yang optimal. Oke, jadi dari kesimpulan tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya untuk menentukan tingkat penggunaan input yang optimal, Anda harus mempertimbangkan teori produksi, analisis biaya manfaat, hukum hasil yang semakin menurun, dan produktivitas marginal. Selain itu, pengujian praktis dan pemanfaat teknologi juga dapat membantu dalam mencari titik optimal untuk kombinasi input yang menghasilkan output maksimum dengan biaya minimum.